Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ziretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Jumat 24 Januari 2025. Beragam informasi telah kami muat dalam edisi hari ini dan tentunya akan kami ulas beberapa di antaranya. Langsung saja di halaman pertama sudah hadir beberapa headline yang akan menemani kita. Salah satunya ada informasi terhangat dari warga Walmas yang merasa dianaktirikan. Sebagai bentuk di aksi yang dilakukan demonstrasi di Jembatan Miring perbatasan Walendrang Lamasi Kabupaten Luwu Kota Palopo yang berbatasan dengan Kota Palopo maksud saya pada Kamis kemarin. Nah, salah satu isu yang mereka angkat tepat di Hari Jadi Luwu yang ke-757 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-79 ini adalah pemekaran wilayah. Dengan menempuh perjalanan 100 km untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Kemudian mereka juga menutup jalan Trans Sulawesi hingga malam hari. Dikatakan juga oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang fokus mengatasi bencana banjir di Luwu Raya. Nah, dengan demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Wijato Luwu di batas kota Palopo menuju Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, pada Kamis kemarin, pemekaran Luwu Tengah menjadi isu utama yang dibawa para demonstran. Di mana aksi demonstrasi ini bertepatan dengan momentum Hari Jadi Luwu dan juga Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke-79. Dari pantauan tribunluwu.com, sekitar 70 orang menuntut otoritas pemerintah terkait agar segera memekarkan Luwu Tengah di tahun 2025. Spanduk tuntutan bertuliskan Luwu Tengah harga mati, tentunya dibentangkan masa aksi. Salah satu orator menyebut bahwa pemekaran Luwu Tengah merupakan kebutuhan setelah melihat kesenjangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Walendrang dan Lamasi. Kemudian orasi dilanjutkan dengan demonstran yang mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium daerah otonomi baru. Orator itu mengaku nafas perjuangan pemekaran Luwu Tengah yang diwariskan pada para pendahulunya akan terus digaungkan. Kemudian selain berorasi, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan. Asap tebal hitam langsung membumbung ke langit setelah ban bekas tersebut terbakar hebat. Setelah 4 jam berorasi, massa kembali melanjutkan aksinya hingga malam hari. Mereka kemudian memblokade jalan Trans Sulawesi di perbatasan Kota Palopo dan juga Kabupaten Luwu. Nah, di sisi lain, yang menjadi perhatian dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan saat ini, yakni Profesor Fajri Jufri, lebih banyak membahas mengenai banjir dan ancaman bencana hidrometeorologi saat menghadiri HJL ke-757 dan HPRL ke-79. Ia memaparkan angka bencana hidrometeorologi di Luwu Utara, termasuk Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur cukup tinggi. Ia mengatakan bahwa Provinsi Sulsel sudah mengumpulkan tim PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai, Pompengan Jeneberang untuk meninjau lokasi banjir di Luwu Utara. Ia menambahkan permasalahan bencana hidrometeorologi di beberapa daerah Sulsel bisa menjadi atensi pemerintah pusat. Dan dalam lawatannya ke Luwu Utara, pihaknya juga membawa pihak BBWS Pompengan Jeneberang untuk melihat kondisi banjir. Dan disampaikan oleh beliau, alhamdulillah ada harapan. Saya kemarin ketemu dengan BBWS Pompengan yang membawahi irigasi air di Sulsel. Sekarang mereka ada bawa 6 orang dan setelah ini kita akan berkunjung dan melihat apa yang bisa diperbaiki. Jadi di tengah adanya isu-isu yang diangkat oleh para demonstran, di lain sisi juga PJ Gubernur Sulawesi Selatan sedang memfokuskan untuk memperhatikan kondisi daerah Luwu Raya yang masih sering terdampak banjir. Dan juga di sisi lain ada informasi mengenai tender barang jasa yang mendominasi suap di pemerintah daerah. Nah, masalah ini suap dan gratifikasi masih marak di lembaga pemerintah. Kami juga menampilkan data di mana survei penilaian integritas pada tahun 2024 oleh KPK, total jumlah instansi itu ada 641 yang terdiri dari 545 Pemda dan 2 BUMN.
Dan metode survei yang dilakukan adalah riset kualitatif dengan pendekatan computer assist personal interview dan pembaruan data populasi. Dan hasil surveinya diketahui Tribuners untuk pengguna layanan pernah memberikan gratifikasi dan suap kepada petugas. Hasilnya paling besar 53% menyebut kualitas pengadaan barang yang rendah. Sedangkan 50% pernah melakukan gratifikasi, 49,95% pernah menyuap dan pungli. Sisanya ada nepotisme naik sebanyak 30%, dan ternyata yang paling besar bukan yang 53% Tribuners. Yang terbesar adalah 69,70% dengan kategori suap dalam bentuk uang. Nah, suap menggunakan fasilitas atau entertainment itu juga di angka 7,68%. Nah, ini merupakan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menyimpulkan suap dan gratifikasi masih marak terjadi di kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, dalam acara peluncuran survei penilaian integritas 2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK pada Rabu kemarin. Ia menjelaskan peningkatan tersebut bukan hanya berdasarkan laporan eksternal, tetapi juga pengakuan pihak internal yang mengalami lonjakan cukup tajam. Sebanyak 36% responden internal yang telah disurvei mengatakan pernah melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian dalam bentuk uang ataupun juga dalam bentuk barang atau fasilitas pengguna layanan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian ada juga informasi setiap tahun Lamasi terendam banjir. Ini merupakan sambungan dari headline sebelumnya, di mana yang menjadi perhatian dari PJ Gubernur Sulsel memang sejalan dengan data yang ada, yakni curah hujan tinggi yang menyebabkan debit air di Sungai Lamasi, Kabupaten Luwu seringkali meluap, di mana air setinggi 30 hingga 80 cm meluap ke pemukiman warga sekitar pukul 04.30 dini hari kemarin. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga menghantam areal persawahan dan perkebunan milik warga di Desa Pompengan, Pompengan Tengah, dan Pompengan Pantai. Tentunya derasnya arus banjir mengakibatkan jalan penghubung Desa Pompengan Tengah dan Pompengan Pantai terkikis air. Hampir setengah bahu jalan amblas diterjang bencana hidrometeorologi ini. Headline-nya lagi ada 2 yang terakhir di halaman utama kita, yakni Dani Pomanto yang berharap pemerintah provinsi terima M. Yasir sebagai PJ Sekda Makassar. Ya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto sejauh ini masih menolak usulan dari Pemprov Sulsel yang merekomendasikan Irwan Adnan. Penolakan ini akhirnya menuai polemik. Dani menganggap Irwan Adnan tidak bisa diajak kerjasama. Ya, kemudian setelah masa jabatan Irwan berakhir sebagai PJ Sekda, sebelumnya Dani menunjuk Muhammad Yasir sebagai PLH Sekda Makassar sekaligus calon PJ Sekda Makassar. Nah, Yasir ditunjuk lantaran dianggap sebagai pejabat senior dan cakap dalam bekerja. Jadi bukan hanya asal tunjuk saja, tapi ada alasan di balik hal tersebut. Nah, menanggapi itu, Irwan Adnan mengaku menghargai proses yang dilakukan oleh Dani Pomanto sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ia sisa menunggu keputusan dari Pemprov Sulsel, apapun keputusannya kata Irwan siap diterima. Sebelumnya juga diberitakan Wali Kota Makassar tidak menyetujui rekomendasi Pemprov Sulsel yang menunjuk Irwan Adnan kembali menjabat sebagai PJ Sekda. Kendati demikian, orang nomor 1 Makassar itu tetap menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, sementara itu penjabat Gubernur Sulsel, Profesor Fajri Jufri, mengatakan bahwa kondisi pemerintahan saat ini sudah mencapai masa transisi dengan waktu singkat. Hal ini membuat penunjukan Sekda Makassar baru menjadi rumit. Sementara itu, pelantikan bagi kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi semakin dekat. Ia juga menyebut ikut terhadap pemerintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait tidak adanya pergantian pejabat di masa transisi. Dan kita akan beranjak ke headline selanjutnya lagi Tribuners.
Biasanya kita akan membahas rubrik Sulawesi Selatan, namun kali ini juga tak kalah penting kita akan membahas di halaman 5, yakni rubrik komunitas. Ada beberapa rangkaian kegiatan juga yang turut meramaikan tahun 2025 ini. Di antaranya yang pertama akan kita bahas, yakni 16 dewa akan diarak keliling. Ini dalam rangka adanya momen Cap Gome dan juga Pesta Rakyat Chow yang akan digelar 12 Februari. Nah, arak-arakan Dewa, Dewi, dan Budaya Imlek 2576, tepatnya di tahun 2025 ini, akan kembali meriah di Kota Makassar pada 2 Februari mendatang. Rapat finalisasi persiapan arak-arakan Cap Gome Imlek 2576 maksud saya, digelar dengan melibatkan stakeholder terkait di Laupan Kopitiam Makassar. Ada 2 agenda spesial disiapkan untuk memeriahkan Imlek tahun ini, di mana setelah 11 tahun tidak dilaksanakan. Kemudian arak-arakan Dewa, Dewi, Cap Gome akhirnya kembali hadir tahun ini. Sebanyak 12 wihara, kelenteng, dan cetia akan mengarak 16 kio mengelilingi sejumlah jalan. Perlu diketahui bahwa kio ini merupakan patung dewa atau leluhur yang diarak dalam perayaan Cap Gome, bagian dari rangkaian perayaan Imlek. Ada juga agenda kedua, yakni Pesta Rakyat Chow yang akan digelar pada 12 Februari mendatang. Nah, Pesta Rakyat Chow ini akan menghadirkan sejumlah artis seperti Ati Kodong, Sherlina Liu, hingga Ismi and Band. Perayaan Imlek tahun ini terasa istimewa dengan adanya arak-arakan Dewa-Dewi Cap Gome. Dan Roy mengungkapkan sekitar 5 hingga 6.000 masyarakat akan meramaikan arak-arakan tersebut. Doa khusus juga dipanjatkan Ketua DPD Walubi Sulsel, yakni Henry Sumitomo, untuk menyambut perayaan Imlek tahun ini. Ia mengatakan bahwa mudah-mudahan tahun 2025 ini Makassar bisa aman, damai, dan juga tentram. Tentunya sejalan dengan adanya kegiatan besar yang akan terlaksana di tanggal 2 dan juga 12 Februari, Tribuners, ada rekayasa lalu lintas nih. Nah, rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan oleh Polres Pelabuhan, Polrestabes Makassar, hingga Dishub Makassar yang telah memetakan titik-titik rekayasa lalu lintas. Misalnya ada beberapa rekayasa lalu lintas, pengalihan dari Jalan Nusantara lurus ke Jalan Ujung Pandang dan sebaliknya. Kemudian kendaraan dari utara dialihkan ke Jalan Bandang, dari timur Pasar Sentral dialihkan ke Nusa Kambangan, dan kendaraan dari selatan Slamet Riyadi dialihkan ke Riburane. Nantinya sistem buka tutup jalan akan diberlakukan. Dan setelah arak-arakan melewati ruas jalan akan dibuka kembali. Selain itu, kantong parkir akan disiapkan untuk para peserta arak-arakan maupun masyarakat umum. Tidak berhenti sampai sana, juga ada Atira Kajolalido yang menyambut calon orang tua siswa. Di mana Sekolah Islam Atira wilayah Kajolalido, Kota Makassar menyelenggarakan kegiatan open house sebagai rangkaian dari penerimaan peserta didik baru untuk jenjang TK hingga SMA. Nah, acara ini bertujuan memperkenalkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Sekolah Islam Atira kepada sekitar 250 orang tua calon siswa dan digelar di area sekolah. Tentu acara berlangsung selama 1 hari. Open house menghadirkan berbagai kegiatan memperkenalkan kegiatan-kegiatan menarik seperti pentas seni, kelas percobaan, serta berbagai show kemampuan siswa dari seluruh jenjang. Disampaikan oleh Wakil Direktur Sekolah Islam Atira wilayah Kajolalido, Patris Hasanuddin, yang menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan sekolah, tetapi juga menginformasikan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, kegiatan ini juga akan menjadi ajang bagi para orang tua untuk melihat langsung potensi siswa selama belajar di Atira. Nah, Patris juga menambahkan bahwa Sekolah Islam Atira memiliki keunggulan dari segi kurikulum dan sumber daya manusia. Pentas seni yang ditampilkan meliputi menyanyi, menari, drama, hingga penampilan band dari siswa SMA. Nah, para calon siswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti trial class, sementara orang tua dapat mengikuti sesi khusus untuk mengenal lebih dalam sistem pembelajaran di Sekolah Islam Atira.
Headline selanjutnya lagi adalah siswa SMA 17 yang jadi Green Ambassador KLHK. Wah, kalau tadi ada informasi kegiatan untuk calon orang tua siswa di Sekolah Islam Atira Kajawalilido, beda halnya dengan SMA 17 nih Tribuners. Dua siswa SMA 17 Makassar baru saja ditunjuk sebagai Green Ambassador oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka adalah Viosa Silkadia dan Kahfi Raihan Putra Syafaat, siswa kelas 11 SMA Negeri 17 Makassar. Penunjukan itu dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 1336 tahun 2024 tentang penetapan Green Ambassador. Nah, sebagai Green Ambassador, Viosa dan Kahfi memiliki peran penting untuk mempromosikan gerakan pelestarian lingkungan. Dikatakan oleh Vio bahwa tugas kami adalah membuat karya seperti tugas, debat, atau lagu yang nanti akan dipublikasikan yang semuanya ditugaskan langsung oleh KLHK. Nah, selain itu kami juga akan melakukan aksi nyata seperti di daerah pantai yang rawan pencemaran laut. Nah, pencemaran ini berdampak langsung pada penghasilan warga setempat. Sama halnya dengan Kahfi, ia mengaku sangat bahagia atas apa yang diembankan kepadanya dari KLHK. Adapun kata pria yang menjabat sebagai Ketua 1 OSIS SMA Negeri 17 Makassar, dengan menjadi Green Ambassador, ia akan memperkuat kesadaran lingkungan, khususnya di sekolah. Tak mau ketinggalan juga ada informasi dari siswa SMA 21 Makassar yang menciptakan biodiesel nih Tribuners. Makassar kembali menjadi sorotan pada ajang Eco Youth 13 tahun 2025. Ya, Eco Youth yang ke-13 tahun 2025 bertema Saatnya Beraksi Jaga Bumi. Acara yang digelar di SMA 21 Makassar ini diselenggarakan oleh Toyota Berbagi, Pemprov Sulsel, dan National Geographic Indonesia. Kegiatan tahunan yang dikenal dengan program Genba, yakni kunjungan lapangan dari Toyota, tahun ini terasa lebih istimewa. SMA 21 Makassar menjadi satu-satunya sekolah di kota ini yang berhasil masuk ke final kompetisi inovasi biodiesel, mengusung bahan baku unik, yaitu biji simpalak atau buah bintaro. Dari total 1.100 peserta se-Indonesia, hanya 25 tim yang berhasil lolos ke final, termasuk tim SMA 21 Makassar. Nah, 100 biji jadi 1.000 ml ini digaungkan oleh Asari dan Fairuz, dua siswa SMA 21 yang memimpin penelitian ini, mempresentasikan hasil mereka dengan penuh percaya diri. Nah, hasil biodiesel tersebut telah diuji pada mesin pembajak sawah dan memberikan hasil yang memuaskan. Wah, ini informasi yang tentunya membanggakan juga untuk para remaja di Kota Makassar. Maka dari informasi itu tentunya kita akan ulas juga lebih lanjut rubrik Kota Makassar yang ada di halaman 6. Beberapa di antaranya ada informasi target retribusi di Staru turun sebanyak 80%. Kemudian ada juga dari pemantau yang satu-satunya pembicara Indonesia di Jepang. Ada juga prodi pertambangan Unsultra diminati. Dan yang terakhir dari halaman Makassar ini adalah KONI Sulsel meminta rapat pleno KONI Makassar diulang. Yang pertama kita bahas adalah target retribusi di Staru yang turun 80% Tribuners. Di mana tahun 2024 tahun 2024 ada 108 miliar dan 2025 hanya 35 miliar. Nah, yang penting juga untuk kita bahas ada di halaman 8 Tribuners, yakni gebrakan sang pemimpin. Itu tadi ada secuil informasi dari Kota Makassar yang kita sampaikan headline-nya. Namun yang akan kita tampilkan di layar kaca saat ini adalah gebrakan sang pemimpin 2025, tepatnya di halaman 8 untuk edisi hari ini. Ada informasi pelapor TSM Pilkada Bulukumba yang menyerahkan bukti baru ke DKPP. Nah, untuk itu, pelapor dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atau TSM pada Pilkada Bulukumba 2024, Akbar Nur Arfah kembali mengumpulkan data dan bukti untuk melengkapi laporannya. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan laporannya belum memenuhi syarat.
Akbar mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari DKPP tertanggal 15 Januari 2025. Dalam surat tersebut, DKPP sempat menyatakan bahwa laporan yang diajukannya terhadap ketua dan 6 anggota Bawaslu Sulsel belum memenuhi syarat. Adapun laporan Akbar sebelumnya ditolak oleh Bawaslu Sulsel karena dinilai tidak mendeskripsikan secara pasti atau terperinci dugaan pelanggaran TSM di lebih dari 50% kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Akbar menyebut pihak Bawaslu tidak transparansi dan tidak teliti dalam menanggapi laporannya. Dan sebagai informasi, laporan ini diajukan Akbar terhadap 7 komisioner Bawaslu Sulsel, termasuk Ketua Bawaslu Sulsel Martiana Rusli. Sedangkan 6 anggota Bawaslu Sulsel lainnya, yakni Abdul Malik, Alamsyah Andarias Duma, Saiful Jihad, Adnan Jamal, dan Samsuar Saleh. Tuduhan pelanggaran terkait dugaan tidak diregistrasinya laporan pelanggaran TSM oleh Bawaslu Bulukumba pada Pilkada 2024. Untuk itu, Ketua Bawaslu sendiri fokus di MK. Ia mengatakan bahwa belum tahu dirinya bersama jajarannya dilapor ke DKPP RI. Kendati demikian, Mardiana lebih memilih fokus pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada juga informasi tak ada pengawalan khusus AR Rahman ke Istana Negara. Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih mulai ukur baju nih Tribuners. Andi Rosman bersama Dr. Baso Rahmanuddin yang dikenal dengan tagline Ar-Rahman mengukur baju pelantikan di tempat berbeda. Dikatakan tidak ada persiapan khusus menuju Istana Negara. Ia mengatakan, kami normatif saja mengikuti arahan dari Kemendagri dan protokoler istana. Intinya Ar-Rahman siap lahir batin dilantik. Dua informasi lainnya lagi adalah Taufan Pawe yang menyarankan evaluasi pilkada dan waktu pelantikan. Taufan Pawe saat ini selaku anggota Komisi 2 DPR RI, ia mengatakan bahwa kami berharap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan keadilan, terutama terkait calon yang sudah terlebih dahulu dilantik. Dijelaskan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih akan berlangsung pada 6 Februari 2025, sementara itu pelantikan serentak akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Istana Negara dipilih sebagai tempat pelantikan untuk memastikan prosesi yang sesuai dengan protokol kenegaraan. Sementara itu, anggota DPR RI Taufan Pawe mengaku bahwa Komisi 2 DPR RI telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini disepakati dalam rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, kemudian KPU dan Bawaslu. Taufan Pawe mengatakan bahwa kebijakan pelantikan ini telah melalui pertimbangan yang matang. Kendati demikian, Taufan Pawe mengingatkan agar pelaksanaan pelantikan kepala daerah tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak manapun. Dan yang terakhir, headline terakhir dari halaman 8 ini adalah akan dilantik pada 6 Februari 2025, Andi Ina mengatakan terima kasih masyarakat Kabupaten Baru. Dengan dokumentasi yang kami tayangkan di layar kaca Anda saat ini, bagaimana kompaknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Baru yang terpilih. Andi Ina Kartikasari berpasangan dengan Abustan Andi Bintang saat pendaftaran di KPU Baru beberapa waktu lalu. Pasangan ini berjanji mengabdi untuk mensejahterakan warga di kampung halaman mereka selama 5 tahun ke depan. Tribuners, itulah tadi juga beberapa informasi yang menemani perjumpaan kita di edisi Jumat 24 Januari 2025. Ada beberapa headline juga yang masih akan kita ulas, namun karena keterbatasan waktu, Tribuners bisa langsung akses juga ke website kami www.tribuntimur.com atau berlangganan bersama kami dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda saat ini. Vio bantu sebutkan di nomor 0411 811 5500, juga menghubungi kami melalui SMS ataupun WA di nomor 081141355555. Terima kasih Tribuners setia menyaksikan program kita setiap harinya, dan tentunya tetap saksikan program reguler lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya. Saya Fiorena Jiretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.